Hai Sobat Learner, selamat datang di channel Water and Renewable Learning Center. Di sini, Sobat Learner bisa dapetin ilmu sekaligus wawasan terutama di bidang sumber daya air dan sumber daya listrik. Apa itu Bendungan Insinyur Haji Juanda? Sobat Learner sebelumnya sudah tahu belum pengertian dari bendungan? Terus bedanya bendungan dengan bendung? Kita simak ya. Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia mendefinisikan bendungan sebagai bangunan yang berupa tanah, batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat juga dibangun untuk menampung limbah tambang atau lumpur. Terus bedanya sama bendung apa ya? Bendung atau weir adalah struktur bendungan berkepala rendah atau low head dam yang berfungsi untuk menaikkan muka air. Biasanya terdapat di sungai. Air sungai yang permukaannya dinaikkan akan melimpas melalui puncak atau mercu bendung atau overflow. Jadi sekarang bisa dibedakan ya. Dan sekarang yang akan kita bahas ialah Bendungan Insinyur Haji Juanda. Dengan nama yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu seorang pahlawan Insinyur Haji Juanda. Yaps, Bendungan Insinyur Haji Juanda merupakan bendungan terbesar di Indonesia. Yang membendung aliran Sungai Citarum ini membentuk waduk dengan genangan seluas kurang lebih 83 km persegi atau 8.300 hektar dan keliling waduk 100 km pada elevasi muka air normal plus 107 meter di atas permukaan laut atau DPL. Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan yang pertama dibuat untuk membendung Sungai Citarum. Kemudian dibangun Bendungan Saguling dan Bendungan Cirata yang posisinya berada sebelum Bendungan Insinyur Haji Juanda. Oh iya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, maka Bendungan Jatiluhur ini dikategorikan sebagai objek vital nasional atau OVVITNAS yang dijaga oleh pemerintah. Sebegitu pentingnya ya Bendungan Insinyur Haji Juanda ini. Lokasi Bendungan Insinyur Haji Juanda. Ngomong-ngomong, sudah tahu belum Bendungan Insinyur Haji Juanda itu di mana? Bendungan paling fenomenal ini berada di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur. Karena Bendungan Insinyur Haji Juanda ini berada di Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, maka bendungan ini sering disebut bendungan atau waduk Jatiluhur. Bendungan Insinyur Haji Juanda ini letaknya sangat strategis loh. Berjarak kurang lebih 100 km arah tenggara Jakarta yang dapat dicapai melalui jalan tol Jakarta Cikampek dan jalan tol Cipularang, ruas Cikampek Jatiluhur, dan 60 km arah barat laut Bandung yang dapat dicapai melalui jalan tol Cipularang, ruas Bandung Jatiluhur. Dari pusat kota Purwakarta sekitar 7 km arah barat. Namun, untuk masuk ke area bendungan utama Insinyur Haji Juanda tidak sembarangan orang loh Sobat Learner. Kalian harus dapat izin resmi dari perusahaan sebagai pengelola bendungan ini, yaitu Perum Jasa Tirta II. Oh iya Sobat Learner, Bendungan Insinyur Haji Juanda ini memiliki sejarah yang panjang dan lika-liku perjuangan dalam pembangunannya. Awalnya, gagasan pembangunan bendungan di Sungai Citarum sudah dimulai pada abad ke-19 oleh para ahli pengairan pada waktu itu. Gagasan pembangunan bendungan tersebut kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh Profesor Dr. Insinyur Willem Johan van Blommestein, seorang ahli pengairan Belanda pada tahun 1930. Sebelum pembangunan Bendungan Jatiluhur, bagian utara Provinsi Jawa Barat telah dibangun beberapa prasarana sumber daya air loh, seperti Bendung Walahar, Pundong, Salam Dharma, Barubung, dan sebagainya. Namun, masing-masing prasarana sumber daya air tersebut belum terintegrasi dan sebagaimana fungsi bendung. Tidak lupa, hal penting yang juga menjadi pertimbangan saat itu menurut Profesor Dr. Insinyur PK Harsya Sudirja adalah pertimbangan suplai air ke Jakarta. Ketika itu Pelabuhan Tanjung Priok tak pernah disinggahi kapal-kapal asing karena tidak cukup air untuk perbekalan kapal. Sehingga kegiatan ekspor impor dari Tanjung Priok tersendat.
Kemudian pembangunan bendungan ini menggunakan konsultan ahli dari Perancis yang sudah berpengalaman dalam membangun bendungan besar. Jadi gitu Sobat Learner, bagaimana proses perjalanan gagasan ini dibuat? Kita jadi serasa ikut menyelami sejarahnya ya. Setelah menerima berbagai ide atau gagasan dan perencanaan yang matang, maka bendungan ini mulai dibangun. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 1957, ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Haji Juanda atau dengan nama lengkap Insinyur HR Juanda Kartawijaya yang memperjuangkan pembiayaan pembangunan bendungan Jatiluhur. Beliau bersama-sama dengan Insinyur Sudiatmo dengan gigih memperjuangkan terwujudnya proyek Jatiluhur di pemerintahan Indonesia dan forum internasional. Untuk mengenang jasa Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, maka secara resmi Bendungan Jatiluhur ini dinamakan Bendungan Insinyur Haji Juanda. Tanggal 19 September 1965 merupakan kunjungan terakhir Insinyur Soekarno ke Bendungan Jatiluhur. Pada tanggal 15 Oktober 1965, yakni 15 hari setelah pecahnya G30 SPKI, para tenaga ahli asing kembali ke negaranya. Penyelesaian pekerjaan yang tersisa tersebut dilaksanakan secara swakelola oleh tenaga ahli dari Indonesia dengan memanfaatkan peralatan yang ditinggalkan. Dan akhirnya, Bendungan Insinyur Haji Juanda diresmikan oleh Presiden RI kedua Jenderal Soeharto pada tanggal 26 Agustus 1967. Jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan Bendungan Insinyur Haji Juanda hingga selesai adalah 230 juta US dollar. Biaya ini meliputi biaya dalam bentuk dolar dan rupiah. Nah, begitu Sobat Learner ceritanya. Sekarang sudah mulai terbuka wawasannya nih mengenai sejarah Bendungan Insinyur Haji Juanda. Berikutnya, tidak kalah penting juga kita akan bahas bangunan-bangunan yang terdapat di Bendungan Insinyur Haji Juanda, yaitu bangunan pelimpah utama, yaitu Menara Morning Glory. Menara ini menjadi ikonik dari Bendungan Insinyur Haji Juanda. Posisinya dekat bendungan utama. Bendungan pelimpah ini bentuknya seperti bunga trompet dan lebih dikenal sebagai Spillway Morning Glory. Morning Glory berbentuk silinder dengan diameter 90 meter, tinggi 110 meter, elevasi puncak pelimpah plus 107 meter DPL, kapasitas pelimpah 3000 meter kubik per detik, mempunyai dua buah pintu hollow jet, masing-masing berkapasitas 270 meter kubik per detik, dan mempunyai 6 buah pintu air untuk menggerakkan turbin. Berikutnya, Auxiliary Spillway Emergency Ubruk. Posisinya berada di Cibinong, Kecamatan Jatiluhur. Ubruk ini menjadi salah satu tanggul waduk namun dilengkapi dengan bangunan pelimpahnya dengan ketinggian plus 111,6 meter. Auxiliary Spillway Emergency Ubruk fungsinya sebagai pelimpah jika terjadi overtopping atau pelimpasan yang berlebih. Hal ini diantisipasi sejak awal pembangunan untuk menghindari bendungan rusak atau jebol dan banjir ke daerah hilir. Cara kerjanya dengan cara meledakkan beton lunak lengkung menggunakan dinamit yang telah disiapkan. Area spillway ini dijaga dari mulai bangunan hingga area aliran airnya agar aman dan jauh dari pemukiman warga. Hal ini untuk menjadi keamanan warga sekitar dari bencana. Jadi bendungan ini aman ya sobat. Bangunan pelengkap bendungan atau tanggul. Kita lanjut ke bendungan pelengkap atau disebut tanggul dari bendungannya ya. Pertama ialah Tanggul Pasir Gombong Barat dan Pasir Gombong Timur dengan panjang masing-masing 1950 meter dan 400 meter. Tanggul ini terletak di Desa Kutamana, Kecamatan Sukasari, Purwakarta. Kedua ialah Tanggul Ciganea dengan panjang 330 meter. Tanggul ini berada di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur. Semua tanggul atau bangunan pelengkap ini didesain demi menjaga keamanan warga sekitar. Manfaat bendungan. Setelah kita mengetahui sejarah dan bangunan-bangunan pelengkapnya, sekarang pertanyaannya, apa manfaat dari Bendungan Insinyur Haji Juanda ya? Berikut merupakan manfaat dari Bendungan Insinyur Haji Juanda.
Pertama, bendungan ini dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, di PLTA Insinyur Haji Juanda ini, tampungan air dari waduk dialirkan ke bangunan pelimpah Morning Glory. Di bawah bangunan ini terdapat sistem pembangkit listrik dengan 6 turbin berjenis turbin Prancis. Jadi, total dari pembangkitan PLTA ini menghasilkan daya listrik rata-rata 187,5 MW setelah operating dan dapat berproduksi kurang lebih 850 juta kWh per tahun. Listrik yang dihasilkan ini kemudian dimanfaatkan sebagai sumber listrik perkantoran Jasa Tirta II, Perumahan Jatiluhur, industri-industri area Jatiluhur, dan PLTA Insinyur Haji Juanda ini sudah terintegrasi dengan jaringan PLN saluran tenaga tinggi 150 kV Jawa Bali. Kedua, manfaat bendungan Insinyur Haji Juanda ialah penyediaan air untuk pengairan di Jawa Barat bagian utara yang meliputi areal sawah seluas 242.000 hektar tahun 2000. Air yang mengalir melalui tile race pada bangunan Morning Glory diarahkan menuju utara dan berakhir di Bendung Curug. Pengairan irigasi arah utara ini pun bermanfaat bagi petani daerah Karawang. Ketiga, manfaat bendungan Insinyur Haji Juanda ini ialah penyediaan sebagai penyedia air baku, air minum, air industri, dan penggelontoran kota. Air dari Sungai Citarum ini dimanfaatkan oleh industri-industri yang dilewati aliran sungai meliputi daerah Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi, Cikarang, hingga Jakarta. Provinsi Jakarta sangat tergantung pada pasokan air dari bendungan Insinyur Haji Juanda. Sebanyak 80% kebutuhan air Jakarta sangat tergantung pada air dari Sungai Citarum ini. Keempat, ialah sebagai pengendali banjir di daerah Karawang dan sekitarnya. Kelima, ialah perikanan air tawar. Keenam, bendungan Insinyur Haji Juanda dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan olahraga air. Di sini merupakan kawasan wisata Jatiluhur Valley and Resort yang di dalamnya terdapat fasilitas wisata danau, outbound, kuliner, waterboom, dan tersedia hotel serta bungalow bintang 3 yang siap melayani kepuasan sobat learner. Kemudian di sini juga dapat dijadikan tempat olahraga air. Salah satunya ialah olahraga dayung. Waduk Insinyur Haji Juanda ini dijadikan tempat latihan atlet dayung Indonesia. Selain itu, olahraga lain juga dapat dilaksanakan seperti paddleboard, kayak, dan lain-lain. Begitulah rentetan manfaat dari bendungan Insinyur Haji Juanda. Monitoring bendungan. Di samping manfaat besar yang diperoleh dari dibangunnya suatu bendungan, terkadang suatu bahaya besar jika terjadi suatu keruntuhan bendungan. Sehingga kehandalan dan keamanan bendungan adalah hal yang sangat penting di samping pemanfaatannya. Dalam konsepsi keamanan bendungan memiliki 3 pilar, ialah sebagai berikut. Pilar 1 ialah keamanan struktur. Pilar 2 ialah pemantauan. Pilar 3 ialah kesiapsiagaan tanggap darurat. Nah, pilar tersebut jadi pedoman dalam keamanan bendungan Insinyur Haji Juanda. Instrumentasi pemeliharaan bendungan. Instrumentasi bendungan merupakan segala jenis peralatan atau instrumen yang dipasang di dalam tubuh dan atau pondasi bendungan atau di tempat-tempat lain yang terutama dimaksudkan untuk melakukan pemantauan terhadap perilaku bendungan secara berkesinambungan. Peralatan pemantauan instrumen bendungan terdiri dari beberapa pemantauan, di antaranya pemantauan pergerakan,
terdiri dari 2 pemantauan eksternal menggunakan topografi dan internal menggunakan inclinometer dan ring magnet. Pemantauan getaran dikhususkan untuk mengukur getaran akibat gempa. Alat yang digunakan adalah akselerograf yang ditempatkan di puncak dan bawah bendungan. Pemantauan tekanan air pori ialah dengan menggunakan piezometer. Pemantauan muka air tanah ialah dengan menggunakan observation well. Pemantauan rembesan atau bocoran. Alat ukur yang digunakan V-notch, gelas ukur, dan stopwatch. Kemudian dengan Bouchon, Accenture, dan RD/RG. Pemantauan klimatologi dan hidrologi dilakukan secara khusus untuk operasi waduk. Dikoreksikan dengan data instrumen lain terkait dengan keselamatan bendungan. Kemudian peralatan yang harus dimiliki ialah AWLR, ARR, evaporasi, AWS. Mungkin ini teknis banget ya Sobat Learner. Untuk yang ingin lebih mengetahui tentang instrumen bendungan lebih lengkapnya, kita sudah ada video sebelumnya. Silakan Sobat Learner cek videonya di channel kami. Selain pemantauan instrumen bendungan, dilakukan juga pemeliharaan fisik loh, seperti pemeliharaan puncak bendungan dan tanggul, perbaikan dan penambahan batu riprap pada lereng udik dan hilir, pemeliharaan drainase di hilir bendungan, pemeliharaan menara, dan analisis stabilitas lereng. Baik Sobat Learner, sekian video Bendungan Insinyur Haji Juanda. Tentunya Sobat Learner bertambah nih wawasannya ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!